Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kita ini. Saya Abu Saminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini. Sahabat BN, muncul pertanyaan mungkin bagi kita, kenapa ada sebagian tokoh vokal yang sulit sekali dikendalikan? Ini kelihatannya ada dari era ke era. Di era Orde Baru misalnya kita mengenal adanya petisi 50, di mana ada 50 orang tokoh yang vokal yang berani menentang kepemimpinan Presiden Soeharto yang demikian kuat di era itu. Kita mengenal tokoh petisi 50 itu Ali Sadikin dan kawan-kawan. Kita heran mengapa dia bisa begitu kuat berseberangan. Demikian juga di era reformasi ini, kita melihat dari presiden yang satu ke presiden yang lain, itu ada saja tokoh-tokoh yang vokal, tokoh-tokoh yang benar-benar mampu berbicara dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya, tanpa memikirkan bagaimana nanti kalau dia disingkirkan oleh penguasa yang berkuasa di era itu. Orang ini berbagai macam, ada yang dari kalangan politisi, ada yang dari kalangan ilmuwan, akademisi, ada juga yang dari kalangan tokoh-tokoh agama. Apa sesungguhnya yang melatar belakang mereka sehingga bisa mereka demikian mampu mengemukakan kebenaran secara ideal ketika dia melihat kekuasaan menurut mereka keluar dari rel kebenaran, keluar dari idealnya sebagai sebuah rezim yang sedang berkuasa, yang benar-benar berkuasa untuk kepentingan rakyat. Kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang membuat mereka bisa seperti ini. Yang pertama adalah karena memang mereka dikenal dengan orang idealis. Dia mampu bicara sesuai dengan yang idealnya. Dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka anggap benar menurut hati nuraninya. Kadang-kadang ada orang yang menurut hatinya bertolak belakang, tetapi karena sesuatu hal ya terpaksa menuruti itu juga. Bagi orang ini tidak demikian. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Namun yang kedua, dan tidak kalah pentingnya kalau kita perhatikan, adalah karena mereka memang tidak lagi memikirkan apa yang akan mereka makan. Artinya, tahap kehidupan mereka sudah berada pada tahap kemapanan. Ekonominya sudah mapan. Dia tidak takut kalau nanti disingkirkan oleh penguasa. Tidak bisa mereka menopang hidup, memegang jabatan pada kekuasaan. Mereka tidak takut karena mereka tidak khawatir dengan ekonomi mereka. Yang susahnya kita, bagaimana kita akan bisa mengungkapkan kata hati nurani kita? Bagaimana kita akan bisa mengungkapkannya idealnya? Kalau kita masih takut periuk beras kita akan tertunggang, jabatan akan hilang, atau proyek tidak dapat gara-gara kita dianggap orang yang keras, dianggap orang yang idealis, dianggap oposisi. Orang ini kehidupannya sudah mapan. Contoh,
Baik kita contohkan kepada mubalik. Kita mengenal sekarang ini Ustadz Abdul Somad. Dia bicara di mana-mana, tidak peduli dia apakah dia bicara akan menyinggung penguasa, apakah dia bicara akan menyinggung pengusaha, akan membuat yang ini merah telinga, yang ini merah telinga. Dia tidak peduli. Yang penting baginya yang disampaikannya itu sesuai dengan ilmu yang ada padanya. Walaupun kritikannya terasa pedas, yang mungkin akan membuat merah telinga penguasa, dia tidak peduli. Demikian juga dengan para mubalik lainnya, seperti Adi Hidayat. Demikian juga dengan Agim dan lain. Mereka ini berani mengatakan demikian karena mereka tidak mengharapkan adanya imbalan dari mereka berceramah. Mereka tidak mengharapkan bayaran dari ceramah yang mereka sampaikan. Kenapa tidak mengharapkan itu? Karena kehidupannya telah mapan, ekonominya telah baik, usahanya ada. Dan usaha yang dilakukannya tidak bergantung kepada penguasa, kepada pemerintah. Mereka tidak mengharapkan proyek dari pemerintah. Usahanya benar-benar usaha yang hanya berhubungan dengan masyarakat banyak. Kalau usaha masih bergantung kepada penguasa, masih mengharapkan proyek-proyek, juga tidak akan berani. Siapa kita yang tidak kenal dengan Agim, seorang pengusaha sukses yang adalah mubalik kondang. Siapa kita yang tidak kenal dengan Adi Hidayat, yang sering kali mengumrahkan orang dengan uang pribadinya secara cuma-cuma. Siapa kita tidak kenal dengan Ustadz Abdul Somad yang banyak punya usaha. Dia ada punya usaha pakaian, dia punya toko buku, dan usaha yang lain. Dan semua usahanya itu tidak ada singgungannya dengan pemerintah. Tidak ada. Paling-paling singgungan pemerintah mungkin izin. Tapi kalau proyek-proyek yang diharapkan dari pemerintah, tidak ada. Jadi apa artinya? Kalau demikian, memang jika ingin kita bisa berkata benar, bertindak benar, berlaku benar, dan kalau kita ingin mengungkapkan kebenaran, mapankan ekonomi kita lebih dulu. Bangsa ini akan bisa mengatakan kebenarannya kepada penguasa yang dianggapnya salah atau tidak pro rakyat. Ketika bangsa ini telah sejahtera, telah mapan kehidupannya. Kalau tidak, jangan harap. Apalagi di dalam pemilihan, kalau kita masih saja mengharapkan uang 100.000, 200.000, 300.000 ketika memilih seseorang untuk pembeli beras, jangan harap bangsa ini akan berubah. Karena itu tampaknya ekonomi tidak bisa dikesampingkan kalau ingin kita benar-benar menegakkan kebenaran. Ketika rakyatnya tidak lagi mengharapkan uang 100.000, uang 50.000, uang 500.000 dari para politisi yang akan dipilihnya ketika terjadi pemilihan umum, pilkada, pilpres, maka di sana nanti bangsa negara ini akan bisa dikatakan negara sejahtera. Tetapi kalau tidak demikian, jangan harap. Karena itu mungkin kita perlu menyadarkan bangsa ini secara bersama-sama bahwa kebangkitan ekonomi kita sangat penting. Pemimpin ke depan harus pemimpin yang benar-benar mampu membangkitkan ekonomi bangsa ini. Tetapi kalau hanya mampu dia mempolitisir saja kerjanya,
Main politik aja kerjanya. Susah. Jadi dibangkitkannya ekonomi bangsa ini sehingga rakyat ini sejahtera. Sehingga banyak nanti dari generasi muda ini yang enggan jadi pegawai tapi maunya hanya jadi pengusaha, jadi pebisnis. Sekarang apa yang terjadi? Tidak bisa kita menutup mata bahwa ekonomi kita sekarang benar-benar ekonomi yang anjlok. Sehingga dunia luar pun memandang kita rendah. Karena mungkin mereka menganggap kita negara miskin. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Tidak akan bisa lidah ini bergerak ringan atas bawah. Menyebut kebenaran. Mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika perut kita keroncongan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap